Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jiwa dipahami sebagai dorongan hati yang kuat untuk berbuat kurang baik. Padahal dalam Al-Quran, jiwa tidak selalu berkonotasi buruk. Dalam filsafat, pengertian jiwa dapat diklarifikasi dengan bermacam-macam teori. Di antaranya, pertama, teori yang memandang bahwa jiwa itu merupakan substansi yang berjenis khusus yang dilawankan dengan substansi materi, sehingga dipandang memiliki jiwa dan raga. Kedua, teori yang memandang bahwa jiwa itu merupakan jenis kemampuan, yakni semacam pelaku atau pengaruh dalam kegiatan. Ketiga, teori yang memandang berbagai jiwa semata-mata sebagai sejenis proses yang tampak pada organisme hidup. Keempat, teori yang menyamakan pengertian jiwa dengan pengertian tingkah laku. Selanjutnya kita akan membahas tentang keanekaragaman nafs. Di sini kita akan membahas keanekaragaman nafs menurut pandangan Al-Ghazali dan Muhammad Ali. Yang pertama kita akan membahas keanekaragaman nafs dari pandangan Al-Ghazali. Al-Ghazali membagi nafs dengan 3 bagian. Pertama, nafs tingkat utama meliputi nafs mardiyah, yaitu nafs yang selalu cenderung melaksanakan petunjuk yang baik guna meraih ridha Allah. Yang kedua ada nafs radiyah, yaitu nafs yang cenderung pada sikap ikhlas tanpa pamrih atas aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga ada nafs mutmainah, yaitu nafs yang cenderung pada keharmonisan dan ketenangan. Yang keempat ada nafs kamilah, yaitu nafs yang mengarah pada tingkat kesempurnaan. Dan yang kelima ada nafs mulhamah, yaitu nafs yang memiliki keutamaan dalam bertindak dan menjauhi perbuatan dengki, ragu, serta iri hati. Kemudian yang kedua yaitu nafs lawamah, yaitu nafs yang mencerminkan sifat-sifat insaniah atau humanis. Dan yang terakhir ketiga yaitu nafs amarah, yaitu nafs yang mencerminkan sifat-sifat hawaniyah dan bahamiyah atau kehewanan dan kebinatangan. Selanjutnya kita akan membahas keanekaragaman nafs menurut pandangannya Muhammad Ali. Di sini Muhammad Ali membagi nafs dengan 3 tingkatan, yaitu nafs mutmainah, yaitu ketuhanan, nafs yang memberi stimulus dan motivasi untuk mengenai Tuhan dan berusaha menjalankan semua perintahnya. Yang kedua ada nafs lawamah atau kemanusiaan, yaitu nafs yang mempunyai ciri-ciri kemanusiaan atau insaniah, seperti hidup berkelompok, ingin dihargai, tolong-menolong, saling menghormati, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada nafs amarah. Di sini bisa diartikan sebagai nafs kebinatangan. Nafs ini mempunyai ciri-ciri sebagaimana binatang, stimulus dan motivasi selalu mengajak pada kejahatan, seperti nafsu seks, nafsu marah, membunuh, selalu ingin makan, minum, serba lezat, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan nafs mutmainah, di sini para ulama memandang jiwa ini sebagai jiwa dengan tingkatan yang mulia, dikarenakan nafs mutmainah adalah jiwa yang senang kepada Tuhannya dan ridho terhadap apa yang diridhoinya. Ia melihat dirinya sebagai seorang hamba yang tidak memiliki sedikit pun kebaikan, kejahatan, manfaat, ataupun bahaya bagi dirinya. Ia melihat dunia seperti negeri metafora. Apa yang diperolehnya di dunia berupa kekayaan, kefakiran, atau manfaat dan bahaya merupakan ujian dan cobaan bagi dirinya. Berlimpahnya kenikmatan tidak membuatnya berbuat melampaui batas, memperbanyak kerusakan, bersikap angkuh, dan sombong. Kefakiran dan kehilangan pun tidak menjatuhkannya ke dalam kekafiran dan meninggalkan syukur. Akan tetapi ia akan tetap istiqomah dalam ibadah dan tidak menyimpang dari jalan Allah dengan kelalaian atau dengan sikap keterlaluan. Yang selanjutnya yaitu makna ar-ruh dan al-aql. Menurut Quraisy Shihab, ruh hingga kini walau diakui wujudnya, namun hakikatnya masih menjadi misteri. Hal itu karena Al-Quran tidak menjelaskan hakikat ruh.
Namun demikian, Al-Quran biasa menggunakan istilah ruh untuk beragam makna. Wahyu-wahyu ilahi, malaikat yang membawa wahyu atau Jibril, spirit, nyawa, atau sumber hidup. Agama pun mempersilahkan akal manusia untuk berusaha memahaminya tanpa harus mengaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Berasal dari bahasa Arab al-aql dalam bentuk kata benda, isim atau non. Bentuk kata kerjanya adalah aqala yang berarti mengikat dan menahan. Akal dipahami sebagai daya berpikir yang berpusat di kepala. Juga dikatakan sama dengan al-qalb yang berpusat di dada. Menggunakan akal berarti menggunakan kemampuan memahami, baik kaitannya dengan realitas yang konkret oleh pikiran. Sedangkan realitas abstrak dipahami oleh kalbu, karena pikiran dan kalbu merupakan instrumen akal sebagai daya rohani untuk memahami kebenaran. Oke, yang selanjutnya yaitu al-qalb. Al-qalb biasa diterjemahkan dengan hati. Sebenarnya terjemahan yang tepat dari kata al-qalb adalah jantung. Akan tetapi dalam pembahasan ini akan dipakai kata hati sebagaimana yang sudah biasa. Dalam bahasa Arab, kata hati disebut juga dengan al-kabid. Hati sifatnya seperti diisyaratkan oleh kata padanannya kalbu. Kalbu berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata kerja kolaba, yang artinya membalik. Maksudnya, hati berpotensi untuk berbolak-balik, di suatu saat marah dan senang, di saat lain merasa susah, suatu kali mau menerima atau menolak. Sedangkan bentuk jamak dari kata qalb adalah kata qulub, yang berarti hati. Al-qalb mempunyai dua pengertian. Pertama adalah segumpal daging yang berbentuk bulat, panjang, dan terletak di dada sebelah kiri, yaitu segumpal daging yang mempunyai tugas tertentu. Di dalamnya ada rongga-rongga yang mengandung darah hitam sebagai sumber roh. Sedangkan arti kedua mengandung arti halus yang bersifat ketuhanan dan rohaniah. Inilah hakikat manusia yang menjadi sasaran dari segala perintah dan larangan Tuhan. Ia akan disiksa, dicela, dan dituntut segala amal perbuatannya. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan ar-ruh, al-aql, dan al-qalbu dalam struktur kepribadian. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, tahukah Anda mengenai arti dari kepribadian tersebut? Nah, secara terminologi, menurut Abdul Mujib, kepribadian itu adalah sebuah integrasi sistem antara kolbu, akal, dan hawa nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku. Sedangkan menurut Anies Mata, kepribadian itu terbentuk melalui sebuah proses, yaitu sebagai berikut ini. Pada mulanya, ada nilai-nilai yang diserap oleh seseorang dari berbagai sumber, misalnya dari agama, ideologi, pendidikan, dan lain-lain. Lalu nilai-nilai tersebut membentuk sebuah pola pikir dalam diri seseorang yang secara keseluruhan. Kemudian keluar dalam bentuk rumusan visi. Lalu visi itu turun ke wilayah hati dan membentuk suasana jiwa. Yang keseluruhan visi dan suasana jiwa tersebut keluar dalam bentuk mentalitas. Lalu, mentalitas itu mengalir memasuki wilayah fisik dan melahirkan tindakan yang secara keseluruhan disebut sikap atau tingkah laku. Nah, sikap-sikap yang dominan dalam diri seseorang kelak secara kumulatif atau secara dikumpulkan akan mencitrai dirinya dan akhirnya disebut sebagai kepribadiannya. Nah, dari wilayah akal ini terdiri dari lapisan lintasan pikiran, memori, ide atau gagasan yang membentuk cara berpikir yang kemudian akan menjadi sebuah visi. Dari wilayah hati ini terdiri dari lapisan keyakinan, kemauan, dan tekad yang kemudian terbentuklah cara merasa yang kemudian menjadi mentalitas. Dari wilayah fisik
Fisik terdiri dari sebuah tindakan, kebiasaan, dan watak yang kemudian terbentuk cara berperilaku yang kemudian menjadi karakter. Nah, secara lebih lanjut, Anies Mata tadi menjelaskan bahwa pada akhirnya ketika tindakan itu menjadi sebuah kebiasaan yang berlangsung lama atau bisa dikatakan menjadi sebuah karakter, maka seseorang tidak perlu melakukan proses pemikiran lagi ketika hendak melakukan sesuatu perbuatan. Karena hubungan antara pikiran, perasaan, dan tindakan sudah demikian menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepribadian menurut Anies Mata adalah keterpaduan hubungan antara pikiran, perasaan, dan tindakan dalam diri seseorang sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi berdasarkan penjelasan Anies Mata dan Abdul Mujib tadi, dapat disimpulkan bahwa kepribadian itu adalah integrasi sistem akal, kalbu, dan nafsu yang menimbulkan sikap dan tingkah laku dominan dalam diri seseorang yang secara kumulatif atau secara dikumpulkan sehingga mencitrai pribadinya, dan secara spontan atau langsung terjalin hubungan yang menyatu antara pikiran, perasaan, dan tindakan ketika berhubungan dengan orang lain atau merespons stimulus dari dalam